Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Kali ini kita bicara tentang subjek hukum. Hukum itu adalah untuk manusia. Kaidah-kaidah yang berisi perintah, larangan, perkenan, semuanya itu ditujukan kepada anggota masyarakat. Hukum itu mengatur hubungan antara anggota-anggota masyarakat antar subjek hukum. Nah, pertanyaan, siapa tuh subjek hukum? Begitu ya. Adapun subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Segala sesuatu, karena ia bisa manusia, bisa bukan manusia. Loh, apa jin? Bukan. Nanti kita temukan ya. Pernah saya ngajarin manusia dan bukan manusia. Apa dong jin? Hewan. Nanti kita perhatikan. Jadi subjek itu setiap manusia Indonesia tanpa kecuali selama hidupnya adalah orang, adalah subjek hukum. Sejak dilahirkan mempunyai hak dan kewajiban. Apa yang meninggal, maka hak dan kewajiban akan beralih pada siapa? Pada ahli waris. Setiap manusia itu orang. Jadi kita menggunakan istilah manusia itu lebih ke arah definisi biologis. Kalau orang dalam hukum itu adalah subjek hukum. Manusia ternyata bukanlah satu-satunya subjek hukum. Dalam lalu lintas, diperlukan satu hal lain yang bukan manusia yang menjadi subjek hukum. Di samping orang, dikenal juga subjek hukum yang bukan manusia. Apa itu? Badan hukum. Badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyandang hak dan kewajiban. Negara dan perseroan terbatas, misalnya PT, adalah organisasi atau kelompok manusia yang merupakan badan hukum. Negara itu bukan manusia kan? Orangnya ya, warga negaranya iya, tapi negaranya kan bukan. Tapi ia punya hak dan kewajiban. Dia saat itu sebagai subjek hukum. Ada yayasan ya memang di dalamnya ada orang-orang, tapi atas nama yayasan itu sendiri bisa berlaku. Badan hukum ini bertindak sebagai satu kesatuan dalam lalu lintas hukum. Dalam lalu lintas hukum seperti orang. Disampaikannya, manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum dalam lalu lintas hukum. Ada kata-kata yang tepat. Dalam lalu lintas hukum diperlukan sesuatu hal lain yang bukan manusia yang menjadi subjek hukum. Hukum menciptakan badan hukum oleh karena pengakuan organisasi atau kelompok manusia sebagai subjek hukum ini sangat diperlukan karena ternyata bermanfaat bagi lalu lintas hukum. Ini istilahnya Prof. Sedikno, berjalannya hukum. Ini berkaitan dengan apa subjek hukum ini? Berkaitan dengan kewenangan hukum dan kecakapan bertindak. Jadi subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban. Kewenangan untuk dapat menyandang hak dan kewajiban itu disebut kewenangan hukum. Setiap subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, sekali lagi manusia itu kan lebih ke arah biologis kalau dalam pembahasan hukumnya. Kalau orang itu pembahasan hukum, maupun badan hukum pada umumnya dapat mempunyai hak dan kewajiban. Setiap subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, pada umumnya dapat mempunyai hak dan kewajiban. Dikatakan pada umumnya karena beberapa hak tertentu yang timbul dari hukum tentang orang dan hukum keluarga yang melekat pada manusia hanya dapat dimiliki oleh subjek hukum orang saja dan tidak dapat dimiliki oleh badan hukum.
mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban tidak selalu berarti mampu dan cakap. Nah, ini kan judulnya tadi kewenangan hukum dan kecakapan bertindak. Ya. Walaupun dia menyandang hak dan kewajiban, tidak selalu mampu atau cakap melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya. Pada umumnya, ya, setiap orang mempunyai kewenangan hukum, tapi ada golongan orang yang dianggap tidak cakap melaksanakan beberapa hak dan kewajiban. Itu disebut personae miserable. Nggak tahu ini bacanya yang mana, yang personae miserabile tulisannya begitu. Seperti ini bahasa Belanda. Contoh adalah anak yang di bawah umur, gitu kan? Ya, belum punya kecakapan bertindak. Kita sering menggunakan istilah belum cukup umur. Oh, batas usia nikah itu minimumnya segini. Sebelum itu belum bisa. Ya, belum bisa melakukan pernikahan, perkawinan. Apa sih hubungannya? Nah, misalnya ketika melakukan perjanjian. Jadi dicontohkan oleh Prof. Sudikno tentang perjanjian. Itu syaratnya salah satunya adalah cakap bertindak. Kalau anak kecil usia 5 tahun bikin perjanjian jual beli tanah, itu perjanjiannya itu menjadi bermasalah, menjadi bisa bermasalah. Kecakapan bertindak merupakan syarat terjadinya perikatan. Ini berarti bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh mereka dapat dibatalkan kalau tidak cakap. Tuh. Suatu perbuatan hukum, misalnya perjanjian jual beli yang dilakukan oleh seorang belum cukup umur tanpa persetujuan walinya, pada umumnya dapat dibatalkan. Pada dasarnya perbuatan hukum itu tidak sah tetapi tetap berlaku. Tapi perbuatan itu dapat dibatalkan oleh hakim atas tuntutan wakil atau walinya. Gitu. Jadi ada subjek hukum, kita bicara tentang kewenangan hukum, terakhir kita bicara tentang kecakapan bertindak. Itu selesai bab 4. Nanti kita akan selanjutnya lanjut ke bab 5 bicara tentang tujuan hukum.